Bab 1731. Mendengar suara ini, hati dan kantong empedu Teng Lin Qingtian retak. Ini benar-benar menegaskan asumsi paling menakutkan di hatinya. Pria itu telah berada di sini sepanjang waktu dan tidak pernah pergi. Dan dari awal sampai akhir, dia tidak mendengar nafas atau detak jantung orang ini. Bagaimana dia melakukannya? Selain itu, dia menepuk pundaknya 2 kali, yang membuktikan bahwa dia dekat dengan tubuhnya setidaknya 2 kali, tetapi dia bahkan tidak mendengar apa-apa, bahkan langkah kakinya. Pada saat ini, dia secara tidak sadar ingin berbalik dan membuang shuriken, tetapi dia sedikit khawatir di dalam hatinya. Lagi pula, dia hanya memiliki 6 pedang di tangannya. 4 dari mereka baru saja diusir, dan sekarang 2 di tangannya adalah 2 yang terakhir. Bagaimana jika keduanya juga berada pada target kosong? Lawan berada tepat di depannya, dan dia tidak akan pernah memberi dirinya kesempatan untuk menggali senjata lain. Dengan kata lain, pedang di kedua tangan ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika Anda menggunakannya dengan terburu-buru, Anda mungkin menempatkan diri Anda dalam situasi di mana Anda tidak akan pernah bisa pulih. Teng Lin Qingtian tidak berani bertindak gegabah, jadi dia hanya bisa menelan ludahnya dengan gugup, dan berkata dengan sedikit kerendahan hati, "Tuan, Anda mungkin salah paham. Saya bukan ninja, hanya penggemar shuriken." Oh. Charlie tersenyum main-main dan bertanya, "Kamu bukan ninja, jadi apa yang kamu lakukan denganku?" Teng Lin Qingtian buru-buru berkata, "Saya tidak mengikuti Anda. Saya baru saja menyelesaikan makan malam saya, datang ke sini untuk berlatih shuriken saya." Charlie mencibir dan berkata, "Apa menurutmu aku akan percaya alasan yang begitu buruk?" Teng Lin Qingtian berkata dengan polos, Aku mengatakan yang sebenarnya." Charlie mencibir, "Jika tebakanku benar, kamu harus menjadi anggota keluarga Takahashi? Sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup dan menceritakan semuanya dengan tepat. Jika apa yang Anda katakan memuaskan saya, maka saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda." Mendengar ini, Teng Lin Qingtian tahu di dalam hatinya bahwa menyangkal tidak lagi berguna, dan secara membabi buta menyangkal kemungkinan besar akan menjadi bencana. Oleh karena itu, dia hanya bisa meringkuk dan berkata, "Tuan, saya katakan. Saya mengatakan semuanya. Aku memang dikirim oleh keluarga Takahashi, dan mereka memintaku untuk mengikutimu dari Tokyo sampai sini." Charlie bertanya lagi, "Apa rencana keluarga Takahashi? Apakah mereka ingin Anda mengikuti saya seperti ini?" Teng Lin Qingtian buru-buru berkata, "Tidak, Tuan Takahashi Machi bermaksud bahwa kami harus mengikuti Anda terlebih dahulu, dan menunggu instruksinya. Dia sekarang sedang merundingkan kerjasama dengan keluarga besar dari Cina, jadi dia tidak ingin keluar dari pertanyaan, tetapi ingin menunggu sampai setelah kerjasama selesai. Kalau begitu biarkan kami membunuhmu." Charlie mengangguk dan bertanya, "Apa asal-usul kalian 4 ninja?" Teng Lin Qingtian berkata dengan jujur, "Kami semua adalah anggota keluarga Teng Lin, dan keluarga Teng Lin adalah salah satu keluarga ninjutsu utama di Jepang." Charlie bertanya kepadanya dengan penuh minat, "Karena keluargamu adalah keluarga ninjutsu yang relatif besar di Jepang, mengapa kamu harus mengikuti keluarga Takahashi sebagai anjing pelari?" Teng Lin Qingtian buru-buru berkata, "Ini, sebenarnya, alasan utamanya adalah bahwa di tahun-tahun pasca perang, ninja dan samurai menjadi semakin tidak penting. Di saat yang sama, dunia bawah juga meningkat pesat, dan mereka dilengkapi dengan panas yang sangat kuat. Senjata, jadi ruang hidup kita bahkan lebih kecil. Selain jago ninjutsu, seluruh keluarga tidak punya keahlian lain. Ia tidak pandai berbisnis dan mengolah uang, jadi ia hanya bisa bertahan dengan terikat pada keluarga besar." Berbicara tentang ini, Teng Lin Qingtian memohon, "Tuan, apa yang saya katakan adalah kebenaran, bisakah Anda melepaskan saya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya masih memiliki pertanyaan untuk diajukan, Anda dapat pergi setelah menjawab semua pertanyaan saya." Pikiran Teng Lin Qingtian berubah sedikit, dan dia bertanya, "Tuan, dapatkah saya berbalik dan berbicara? Saya sangat gugup dengan punggung menghadap Anda seperti ini." Charlie berkata dengan tenang, "Ya, berbaliklah." Teng Lin Qingtian berbalik perlahan, dan ketika dia berbalik, shuriken di tangannya belum diturunkan. Pada saat yang sama, jari-jari kakinya meluncur dengan lembut di tanah, sepertinya bukan hal yang aneh, tapi Charlie masih memperhatikan niat yang lain. Sepatu Teng Lin Qingtian adalah sepatu ninja khusus, yang tidak hanya ringan dan senyap,
tetapi yang lebih penting, mereka menyembunyikan belati bermata pendek di solnya. Saklar bermata pendek adalah penggeser dengan pola khusus di solnya. Berjalan dan berlari normal tidak akan memicu penggeser sol sepatu untuk mengeluarkan bilah pendek. Hanya setelah penggeser menyelesaikan gerakan berbentuk S, mekanisme pelepasan bilah pendek akan dipicu. Senjata semacam ini sangat umum di era senjata dingin. Bahkan di Tiongkok 100 tahun yang lalu, itu juga merupakan senjata tersembunyi yang diperlukan bagi banyak orang untuk berjalan di sungai dan danau. Dalam banyak film dan televisi, senjata tersembunyi ini juga pernah ditampilkan, namun prinsipnya tidak terungkap. Nyatanya, slider berbentuk S ini setara dengan kode mekanis paling sederhana. Orang lain tidak tahu bagaimana memicunya, tapi penggunanya sendiri yang mengetahuinya. Tentunya, Anda bisa terkejut kapan saja. Bab 1732. Namun, seiring senjata termal menjadi semakin matang, senjata ini secara bertahap mundur dari panggung sejarah. Tapi tak disangka, ninja Jepang masih digunakan. Saat dia menggerakkan sol sepatunya, dia menyadari bahwa orang ini sedang bersiap untuk membuka kunci pendek di sepatu ninja. Bahkan, jari-jarinya telah menyelesaikan 80% dari seluruh bentuk S. Selama mereka bergerak 1 cm ke arah yang benar pada akhirnya, bilah pendek yang tersembunyi di sol akan tiba-tiba menembus dari ujung kaki. Saat ini, Tenglin Qingtian telah mengambil keputusan. Begitu dia menemukan kesempatan yang tepat, dia pertama-tama menggunakan pedang di kedua tangannya untuk menarik perhatian orang lain. Saat semua perhatian Charlie tertuju pada shuriken, dia langsung menggunakan sepatu ninja. Pedang pendek itu melancarkan serangan. Pada saat itu, sisi atas dan bawah serta 4 bilah tajam akan keluar. Selama salah satunya menusuk Charlie, niscaya Charlie akan mati. Meskipun dia menjelaskan bahwa dia tidak boleh membunuhnya untuk saat ini, dia merasa bahwa Charlie telah mengancam hidupnya, dan dia tidak peduli dengan instruksi Senshi. Yang paling penting adalah membunuh Charlie dulu. Setelah menyelesaikan pikirannya, dia mulai menarik perhatian Charlie dan berkata, "Tuan, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja, saya akan menjawab dengan jujur." Charlie mengangguk dan bertanya, "Apakah kalian berempat yang terkuat di bawah Machi Takahashi?" "Ya." Charlie mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit jijik, "Menurutku kalian berempat tidak benar-benar pandai dalam hal itu. Bukankah keahlianmu hanya melempar pisau? Dan Anda sedang sekarat. Jika Anda memiliki keterampilan ini, di Tiongkok, tidak ada yang melihat seni pertunjukan di jalanan, dan Anda tidak dapat mengikuti panas jika Anda makan kotoran." Merasa dipermalukan, Tenglin Qingtian berkata, "Omong kosong. Shuriken saya selalu akurat. Dalam jarak 100 meter, saya pelalat dapat dipotong." Charlie tersenyum dan berkata, "Sangat kuat." Tenglin Qingtian berkata dengan tegas, "Tentu saja. Jika Anda tidak percaya saya bisa menunjukkan sesuatu." Charlie tersenyum jijik, "Ayo, mulai penampilanmu." Tenglin Qingtian mengertakkan gigi, menyadari bahwa kesempatan akan datang, dan mencibir, "Oke. Maka Anda optimis." Setelah itu, kedua tangan tiba-tiba bergetar, dan pedang di kedua tangannya langsung menembus udara dan melesat ke arah Charlie. Segera setelah itu, dia sedikit menggosokkan kakinya ke tanah, dan 2 bilah pendek dari jari kakinya langsung keluar. Tenglin Qingtian tidak berani menunda setengah menit, dan segera mengangkat kakinya dan menendang Charlie. Charlie sudah menjaga tangannya, jejak penghinaan muncul di antara alisnya. Segera setelah itu, dia tidak bergerak. Dia hanya menjentikkan 2 jari dengan kedua tangan, dan kemudian memisahkan 2 kekuatan tak terlihat, dan sedikit mendorong 2 senjata rahasia yang datang langsung ke pintunya. Segera setelah itu, pedang di kedua tangan itu seperti karakter Cina, 8, menggesek dan menjentikkannya, melewati Charlie. Tenglin Qingtian sangat ketakutan hingga wajahnya pucat karena pemandangan aneh ini. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap pada ujung jari kakinya yang pendek. Angin kencang bertiup, dan kakinya menendang di depan Charlie. Ekspresi Charlie acuh tak acuh, dan dia dengan cepat menyerang dengan satu tangan, dan meraih pergelangan kakinya dengan erat. Tenglin Qingtian melihat bilah pendek di jari kaki, dan hanya beberapa helai dari Charlie, tetapi tangan Charlie terlalu kuat, dan dia benar-benar tidak dapat masuk bahkan setengah menit. Saat ini, Charlie mencibir dan berkata dengan jijik, "Karena kau sangat suka menyakiti orang dengan pedang pendek, maka aku akan memenuhimu dan mengatur akhir yang bahagia untuk hidupmu."
Teng Lin Qingtian ketakutan dan pingsan, dan dia berseru dan memohon, "Tidak. Silahkan." Begitu suara itu turun, dia tiba-tiba merasakan sakit di pergelangan kaki dan lututnya. Dengan klik yang tajam, Teng Lin Qingtian melihat betisnya membungkuk ke depan dari lutut. Ternyata betis Charlie benar-benar patah dari lututnya dengan satu tangan. Dia disiksa sampai pingsan karena kesakitan yang hebat, membuka mulutnya dan berteriak histeris, "Ah!" Saat berikutnya, suaranya berhenti tiba-tiba. Bilah pendek di ujung sepatunya sudah menembus mulutnya saat ini, dan ujung pedang berdarah keluar langsung dari belakang lehernya. Bab 1733. Saat Teng Lin Qingtian menusuk pisau tajam, dia merasakan sakit dan mati rasa di lukanya, dan rasa lemah menyebar dari luka ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit itu berasal dari luka pisau yang tajam. Rasa tidak berdaya berasal dari racun di bilahnya. Dia sudah tidak bisa bernapas, wajahnya menjadi semakin memar, menatap Charlie dengan ekspresi ngeri, dan terisak-isak di mulutnya. Charlie memandangnya dan bertanya dengan penuh minat, "Apakah Anda mengikuti saya dulu, bagaimana saya melakukannya?" Teng Lin Qingtian mengangguk dengan putus asa. Dia tidak ingin mengerti sampai dia di ambang kematian, mengapa Charlie memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mengapa dia bisa menyembunyikan segala sesuatu di depannya dalam sekejap, dan mengapa dia bisa membuat pedang dua tangannya menyimpang dari lintasan asli. Charlie tersenyum sedikit saat ini dan berkata, "Apakah Anda belajar fisika ketika Anda masih kecil?" Transmisi suara tergantung pada getaran. Selama Anda dapat mengontrol getaran, Anda dapat mengontrol suara apapun. Tidak peduli seberapa sensitif telinga Anda tidak akan merasakannya. Mata Teng Lin Qingtian penuh dengan keterkejutan. Transmisi suara bergantung pada getaran, dia tahu ini, tapi bagaimana orang bisa mengontrol getaran suara? Segera, dia menatap Charlie dengan mata bersemangat, suara macing wem di mulutnya. Charlie tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda ingin bertanya, bagaimana saya membuat kedua pedang Anda menyimpang?" Teng Lin Qingtian mengangguk tak terkendali. Charlie tersenyum acuh tak acuh. "Ini adalah prinsip yang sama dengan cara saya mengontrol getaran, tetapi kemampuan ini adalah warisan yang mendalam, jauh dari ninjutsu Anda, jadi Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Pergilah ke jalan." Ekspresi Teng Lin Qingtian penuh dengan keterkejutan dan penyesalan. Yang mengejutkan adalah bahwa pria ini sebenarnya memiliki warisan keterampilan surgawi. Sayangnya, kehidupan ini telah berakhir, dan mustahil untuk mempelajari keterampilan surgawi seperti itu. Pada saat ini, wajah Teng Lin Qingtian mulai berubah menjadi hitam dan ungu, dan matanya menatap, hampir keluar dari rongga matanya. Dan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti mengejang secara tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Alasannya juga karena dia sendiri mengoleskan sianida pada pedang pendeknya. Zat yang sangat beracun ini membunuhnya dengan sangat cepat dan dengan cara yang tragis. Keadaan ini berlanjut selama sekitar 10 detik, dan Teng Lin Qingtian kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi mayat yang kaku. Charlie tidak memiliki simpati atas kematian tragis Teng Lin Qingtian. Pria ini membawa begitu banyak senjata beracun bersamanya. Entah berapa banyak orang yang dia bunuh dengan senjata ini sebelumnya. Sekarang, yang terbaik baginya adalah membiarkan dia memakan konsekuensinya. Dengan kata lain, ini juga merupakan tujuan terbaiknya. Jika tidak, jika kejahatan ada di tangan musuh lain suatu hari nanti, Anda bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan seluruh tubuh. Pada saat ini, ada sedikit getaran di saku Teng Lin Qingtian. Jika bukan karena indera Charlie yang sangat tajam, mustahil untuk mendeteksinya. Karena heran, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh saku bagian dalam kemeja Teng Lin Qingtian, dan dia menemukan sebuah ponsel. Ponsel ini tampaknya telah memodifikasi motor getaran secara khusus, yang sangat memperpendek periode getaran dan sangat mengurangi kekuatan getaran. Diperkirakan hal itu untuk mencegah ponsel mengungkapkan keberadaannya saat disembunyikan. Saat ini, sebuah pesan ditampilkan di layar ponsel. Setelah Charlie membuka kunci ponsel dengan jari Teng Lin Qingtian, dia melihat pesan teks dengan judul Teng Lin. Pesan teks tersebut hanya berisi 2 nomor, 07. Charlie tidak bisa membantu mengerutkan kening, menggulir pesan teks keduanya dan menemukan bahwa mereka semua berkomunikasi dengan 2 digit. Teng Lin mengirim 03, dan Teng Lin Qingtian menjawab dengan 11. Bab 1734. Charlie berspekulasi bahwa ini harus menjadi semacam kode yang disepakati di antara mereka.
Hanya mereka sendiri yang tahu apa arti nomor yang berbeda, sehingga mereka dapat menyadari enkripsi komunikasi dasar, bahkan jika dia memiliki ponsel Teng Lin Qingtian, tidak ada yang tahu apa yang keduanya sedang sampaikan. Namun, Charlie merasa bahwa 07 yang dikirim oleh Teng Lin benar-benar bermaksud untuk bertanya kepada Teng Lin Qingtian tentang situasinya. Memikirkan hal ini, dia dengan lembut membengkokkan telepon dengan kedua tangan, dan ketika telepon dimatikan, dia mengembalikan telepon ke saku Teng Lin Qingtian. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ishak. Begitu telepon terhubung, dia memerintahkan, "Pak Tua, biarkan tanganmu menyiapkan mobil berpendingin ringan, dan kemudian pergi ke taman di pinggiran sungai." Ishak bertanya dengan heran, "Tuan, untuk apa Anda ingin membekukan mobil?" Charlie berkata dengan ringan, "Es loli besar dari daging pribadi." Ketika Ishak mendengar ini, dia segera menjadi gugup, dan berkata, "Tuan, apakah kamu telah diserang? Apakah kamu baik-baik saja?" "Tentu saja oke." Charlie berkata, "Kamu cepat melakukan apa yang aku suruh untuk mencari mobil dulu, dan aku akan mengirimkan alamatnya sebentar lagi." "Oke, Guru." Saat ini, di dalam hotel di pusat kota Nagoya, Teng Lin hendak memasang bak di kamar Charlie. Hanya untuk berhati-hati, dia mengirimi Teng Lin Qingtian pesan untuk menanyakan tentang pelacakannya, seperti kemana Charlie pergi dan berapa lama untuk kembali. Jika Charlie tidak bisa kembali sebentar, maka dia bisa dengan aman menyelinap ke kamarnya. Namun, saat pesan terkirim, Teng Lin Qingtian tidak pernah merespon, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dua junior lainnya juga ada di kamarnya. Melihat Teng Lin Qingtian tidak menanggapi pesan, semua orang tampak sedikit khawatir. Mereka berempat telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan sangat akrab satu sama lain. Tidak ada jeda dalam komunikasi di antara mereka dalam keadaan apapun. Informasi pada dasarnya dikembalikan dalam hitungan detik, dan tidak pernah ada situasi di mana tidak ada balasan selama beberapa menit. Teng Lin tidak bisa menahan diri untuk bergumam, mungkinkah Qingtian ditemukan oleh pihak lain? Kakak laki-laki kedua berkata, "Tidak, kakak laki-laki." Anak keempat memiliki kemampuan penyembunyian terkuat. Jika dia serius, kita bertiga mungkin tidak bisa menemukannya. Bagaimana subjek mendeteksi jejaknya? Teng Lin melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Qingtian sudah lama tidak menanggapi pesan itu. Ini jelas sangat tidak normal. Karena itu, tidak ada artinya lagi membicarakan kekuatannya. Kuncinya adalah menemukannya." Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengirim pesan lain ke Teng Lin Qingtian. Isi pesan ini adalah angka 10, yang artinya 100.000 terburu-buru, dan dia merespon dengan cepat. Namun, ketika pesan itu dikirim, itu masih jatuh ke tanah. Dia menunggu dengan cemas selama 1 menit, tetapi masih tidak ada jawaban. Ekspresi ketiga orang itu menjadi sangat jelek. Kakak muda ketiga tidak bisa duduk diam, dan berdiri dan berkata, "Kakak, pergi keluar dan cari." "Mencari?" Teng Lin mendecakkan bibirnya, "Di mana bisa menemukan?" "Qingtian belum berkomunikasi dengan kami sejak dia berpisah dari kami. Kami bahkan tidak tahu arah mana yang harus dipilih ketika kami meninggalkan hotel." Adik laki-laki kedua berseru, "Bagaimana jika ada kecelakaan dengan Qingtian?" Teng Lin berkata dengan wajah hitam, "Saya pikir dengan kekuatan Qingtian, bahkan jika ditemukan oleh lawan, dia masih bisa bertarung. Ini mungkin bukan kecelakaan. Mungkin itu sudah dimulai dengan lawan." Setelah itu, dia berseru, "Kedua, telepon Qingtian." Bab 1735. Harapan terakhir Teng Lin adalah berdoa agar alasan mengapa Teng Lin Qingtian tidak menjawab adalah karena dia mengikuti Charlie atau melawan Charlie dengan sengit. Singkatnya, selama dia masih hidup. Anak kedua mengangkat telepon dan segera menelepon Teng Lin Qingtian. Akibatnya, serangkaian perintah muncul di ponsel, memberitahukan kepadanya bahwa ponsel pihak lain mungkin tidak dapat terhubung untuk sementara karena tidak ada sinyal. Keringat dingin anak kedua langsung tumpah. Dia buru-buru berkata kepada Teng Lin, "Saudaraku, telepon Qingtian tidak dapat dihubungkan." "Bagaimana bisa?" Teng Lin segera berdiri dan berkata, "Ponsel Qingtian selalu siaga sepanjang waktu, mengapa tidak dapat dihubungkan secara tiba-tiba?" Si tua ketiga tampak panik dan berkata, "Saudaraku, apakah Qingtian sudah mengalami kecelakaan?" Anak kedua berkata dengan pasti ada masalah besar. Jika tidak, Qingtian tidak akan pernah begitu abnormal. Setelah itu, dia melihat ke arah Teng Lin.
Saudaraku, kita harus menemukannya. Lihat. Ekspresi Tenglin sangat jelek, dan dia berkata, kami tidak tahu kemana mencarinya. Jika King Tian benar-benar mengalami kecelakaan, bahkan jika kita menemukannya, dia mungkin menjadi mayat. Kami mempertaruhkannya. Jika Anda mencarinya, Anda mungkin akan mengekspos diri Anda. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang ketiga bertanya, saudaraku, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian, kan? Tenglin mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja kamu tidak bisa duduk dan menunggu. Jadi, kalian berdua akan turun dan menonton. Saya akan memasang bak di kamar. Jika mereka kembali, segera beritahu saya. Anak kedua bertanya dengan penuh semangat, saudaraku, apa gunanya memasang bak sekarang? Yang kami cari sekarang adalah keberadaan King Tian. Tenglin berkata dengan dingin, jika King Tian benar-benar mengalami kecelakaan, maka hanya subjek yang tahu keberadaannya. Hanya dengan mengawasinya secara dekat kita bisa mengetahui keberadaan King Tian. Dengan itu, Tenglin menghela nafas dan berkata, kedua, ketiga, kalian berdua harus siap secara mental bahwa King Tian tidak hidup. Ekspresi keduanya tiba-tiba menjadi rasa sakit yang tak terlukiskan. Mereka semua adalah saudara senior. Meski bukan saudara kandung, mereka juga anggota keluarga Tenglin. Mereka adalah saudara jauh. Mereka tumbuh bersama, belajar ninjutsu bersama, dan memiliki saudara kandung yang sama. Tiba-tiba mereka siap untuk ini. Keduanya secara alami sangat sedih. Namun, kata-kata Tenglin memang benar. Nagoya tidak terlalu besar, tapi jelas bukan kota kecil. Dengan kemampuan ketiganya, mustahil menemukan orang hilang di kota ini. Satu-satunya petunjuk adalah subjek yang mereka ikuti. Oleh karena itu, semua petunjuk dan kebenaran harus menunggunya kembali sebelum dapat muncul ke permukaan. Alhasil, ketiganya langsung membagi pekerjaan dan bekerja sama. Keduanya mengawasi di aula pintu masuk di lantai bawah hotel, dan Tenglin menyelinap ke kamar Charlie dan memasang beberapa bak di lokasi rahasia ruangan itu. 10 menit kemudian, Isaac, salah satu bawahannya, dan mereka bertiga, termasuk Orvel, mengemudikan truk berpendingin ke taman tempat dia berada. Setelah mobil berhenti di luar taman, Isaac dan Mr. Orvel berlari sepanjang jalan untuk melihat Charlie berdiri di depan mayat hitam dan ungu, dan mayat itu bahkan menelan jari kakinya sendiri dengan mulut terbuka lebar, dan dia terkejut. Orvel tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Guru, siapa orang ini? Charlie berkata dengan ringan, seorang ninja, anggota keluarga Takahashi.